Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Baiklah, aku akan meminta Fama untuk membantu. Hai Bodong juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah memikul tanggung jawab untuk berurusan dengan cara ini. Selama mereka menyingkirkan Guhi, mereka akan dapat menyebabkan Sekte Awan Berkabut kehilangan bantuan yang sangat besar. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain ke Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur agar orang-orang ini beristirahat dengan baik. Mereka belum beristirahat dengan damai selama perjalanan panjang dari wilayah sudut hitam ini. Xiao Yan berdiri dan menunjuk Lin Yan dan yang lainnya sambil tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Haha, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Secara alami, klan primer kita harus menerima tamu terhormat seperti itu, yang telah tiba, dengan benar. Hai Tua tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ding dan tiba-tiba berkata, saya pikir saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan dari klan Xiao. Ini adalah sesuatu yang harus Anda lakukan. Penatua pertama menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan tepat sebelum dia pergi. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan terdiam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia kesampingkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiao Yan dan Xiao Li mendorong Xiao Ding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari rumah klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, mengikuti jalan, dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertempuran besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang dibahas dengan panas oleh seluruh ibu kota saat ini. Beberapa orang sangat bersemangat sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menonton acara dari jarak dekat sebelumnya. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang mempesona ini tidak menemukan bahwa karakter utama cerita itu diam-diam berjalan melewati mereka. Mereka mendorong Xiao Ding dan berbelok ke beberapa jalan yang berbeda sebelum keributan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Mereka sekali lagi berubah menjadi jalan yang tidak rata dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiao Yan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak yang ditransmisikan dari kompleks. Itu ada di sini. Untuk menghindari pencarian Sekte Awan Berkabut tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil seperti itu meskipun ada perlindungan dari klan primer. Xiao Ding tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Xiao Li dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu ke kompleks terbuka. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks yang kumuh. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan seorang pengungsi beberapa tahun ini menyebabkan anggota klan Xiao berhenti memiliki semacam aura yang kaya dan santai. Sebaliknya ada ketajaman tambahan. Pembukaan pintu kompleks yang tiba-tiba juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu, mereka menarik senjata mereka yang bersinar dari punggung mereka dan mengarahkan mereka ke bagian luar kompleks. Haha, tidak perlu cemas. Tawa yang akrab itu menyebabkan mereka semua rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Xiao Yan mendorong Xiao Ding dan perlahan memasuki kompleks kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah-wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang telah kembali. Xiao Ding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang saat mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah muda itu. Beberapa waktu kemudian sebelum gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Ini Tuan Muda Xiao Yan. Ini benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Dia benar-benar kembali. Haha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, pergi dan dapatkan yang ketiga penatua dan yang lainnya.
Xiao Yan memandang anggota klan Xiao yang sebenarnya agak bingung karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka sementara semua orang menangis kegirangan. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat tertuju pada pemuda berjubah hitam di kompleks itu. Dia melihat wajah yang dikenalnya itu dan penatua ketiga, yang karakternya yang mudah tersinggung telah dihaluskan selama bertahun-tahun ini, tidak dapat mengendalikan air matanya agar tidak mengalir keluar. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini. Tetua ketiga, kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Xiao Yan juga menghela nafas pelan saat melihat wajah tetua ketiga yang berlinang air mata. Dia maju selangkah dan berbisik. Tidak sulit, tidak sulit. Tuan muda pasti lebih menderita daripada kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Penatua ketiga menggosok air matanya dan menjawab. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka memerah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional. Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan yang terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota Wutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun, klan tersebut dengan cepat menurun. Mereka, yang awalnya sudah cukup untuk hidup nyaman, telah melarikan diri kemana-mana, selalu khawatir bahwa tragedi yang terjadi suatu malam akan terjadi sekali lagi. Aku akan membiarkan Misty Cloud Sect membayar kembali berkali-kali lebih banyak daripada hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiao Yan dengan lembut menepuk pundak tetua ketiga dan berbicara dengan suara lembut dan dalam. Suaranya mengandung kemarahan dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dia lepaskan agar Xiao Yan berakhir seperti ini. Haha, tuan muda kecil benar-benar mampu. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang. Dia jauh lebih baik dari kita tiga orang tua yang tidak akan mati. Saat itu, haha, penatua pertama dan kedua telah menyuruhku untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kita terhadap tuan muda kecil saat itu tepat sebelum mereka meninggal. Penatua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiao Yan menempelkan bibirnya erat-erat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana khusyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya, bukan? Tetua ketiga, Anda tidak boleh menyebutkan hal-hal itu saat itu di masa depan. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah untuk membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan mengusap hidungnya dan berbicara dengan lembut. Haha, kita tidak akan membicarakannya, kita tidak akan membicarakannya. Menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka pergi, tuan muda kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Aku yang lama dapat membantu menegakkan aturan klan bagi siapa saja yang menolak untuk menerimanya. Tatapan penatua ketiga tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berbicara sampai saat ini. Suaranya serius. Saya pikir kakak laki-laki itu lebih cocok untuk posisi kepala klan ini. Xiao Yan buru-buru berbicara ketika mendengar ini. Kakak ketiga, kamu seharusnya tidak menolak lebih lama lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari tetua pertama dan kedua dan mereka tidak dapat diubah. Selain itu, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil jabatan kepala klan. Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiao Li juga tertawa. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan di sekitarnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan penghindarannya yang tidak ada gunanya dan berkata, kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan Xiao ini untuk saat ini. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Anggota klan di sekitarnya segera memancarkan gelombang sorak-sorai ketika mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui terhadap Xiao Yan. Selain itu, dengan apa yang mereka perhatikan dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan sebelumnya.
Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Yan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat daripada di masa lalu. Xiao Yan menekan tangannya ke udara ilusi dan menekan sorakan. Matanya melihat sekelilingnya saat dia bertanya, berapa banyak anggota klan yang saat ini tersisa di klan Xiao? Seperti apa kekuatan mereka? Masih ada 208 orang. Jika kita menyingkirkan wanita dan anak-anak, yang tidak memiliki kemampuan bertarung, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah kelas Douze atau Dousi. Bahkan aku hanya Douling bintang 4. Kata penatua ketiga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode Qi dan teknik Dou yang kuat, mereka juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika latihan mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak disebut di depan Misty Cloud Sect. Tempat ini sepertinya tidak memiliki lebih dari 200 orang? Xiao Yan melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya dengan keras. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka biasanya tersebar tentang menyelesaikan tugas mereka. Penatua ketiga buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menoleh ke Xiao Li dan berkata, kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan kepadamu. Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada saya. Selain itu, ubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi dan berlama-lama untuk bertahan hidup di masa depan. Ya, tidak masalah. Namun, metode pelatihan saya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Saya ingin tahu apakah ada yang takut? Xiao Li menganggukkan kepalanya dan segera mengalihkan pandangannya ke anggota klan saat dia berbicara dengan serius. Tuan muda Xiao Li, putraku meninggal di tangan Sekte Awan Berkabut. Katakan padaku, apa yang aku lakukan untuk mendapatkan kekuatan? Anda bisa melatih kami sampai mati. Mereka yang mati karena mereka tidak dapat menanggungnya pantas mendapatkannya. Cukup banyak pria dengan wajah bersemangat di dalam klan Xiao meraung kegirangan begitu kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Li mengangguk sedikit. Dia merasa cukup puas dengan nyali anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih jika dia tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah tidak peduli bagaimana seseorang berlatih. Saat ini, klan Xiao membutuhkan orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung dan bukan beberapa orang lemah. Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao ke kota. Saat ini, klan Xiao memang membutuhkan perlindungan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan Xiao Li. Baik, serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu dan aku. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah bersiap untuk menghadapi Misty Cloud Sect. Ini adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan Misty Cloud Sect, reputasi klan Xiao pasti akan melambung. Jika kita dikalahkan, kita akan benar-benar berada di luar penebusan. Xiao Li mengangguk, menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tenang, serahkan Sekte Awan Berkabut padaku. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah yang mereka berutang pada klan Xiao kita berkali-kali. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah. Aku akan membuat mereka membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk daripada kematian. Kamu saat ini adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Selama kamu tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati saat bertindak. Xiao Li berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingat Xiao Ding di dalam hatinya sebelum mengangkat matanya dan perlahan menyapu mereka di sekelilingnya. Anggota klan saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa memenuhi wajah mereka. Asal-usul kepercayaan ini datang darinya. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi merasakan bahwa beban berat di bahunya sangat berat. Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku. Pasti. Serangan Misty Cloud Sect terhadap klan primer akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian besar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama akan meletus menjadi kemarahan seperti petir, yang pertama tiba-tiba turun ke dalam keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang benar-benar bingung.
Xiao Yan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut dengan keheningan yang tidak biasa dari sekte awan berkabut ini, tetapi mereka tidak berpikir terlalu dalam ke dalamnya. Karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan faksi lain, mereka akan melakukan apa yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga telah menunjukkan keefektifan yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam waktu yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar ibu kota yang tersisa. Dengan kembalinya Xiao Yan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu faksi pun yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah. Tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah terletak di Asosiasi Alkemis, yang telah mempertahankan posisi netral di dalam Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di dalam kekaisaran, kemampuan mengumpulkan yang dimiliki Asosiasi Alkemis di dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan pemurnian obat ketua Fama sedikit lebih rendah daripada pil King Guhi, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhi harus sedikit sopan di depan Fama. Karena itu, menemukan tempat pertemuan di Asosiasi Alkemis bukanlah hal yang tidak pantas. Xiao Yan secara kebetulan bertemu Hai Bodong dan Ya Fei yang akan pergi ketika dia tiba di klan primer pagi-pagi sekali. Hehe, dasar anak kecil. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja akan menyapa yang terakhir ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan menyihir di belakang Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia batuk kering dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya telah melakukan kontak dengan keluarga kekaisaran, klanmu, dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kolaborasi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Xian yang melihat sekeliling tempat itu dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya ke sisinya. Namun, dia agak terdiam di hadapan Medusa yang mengikutinya. Tampaknya wanita ini memiliki minat yang besar untuk Xian. Xiao Yan, ini? Ya Fei, yang wajahnya cantik mengandung senyum lembut juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari belakang Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. "Seorang teman. Kamu bisa memanggilnya Cailin." Xiao Yan tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata bunga persik berair Ya Fei. Karenanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar. "Haha, jadi ini Nona Cailin." Ya Fei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa cacat yang menyebabkan bahkan dia merasa ingin berseru dengan keras. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Cailin memang cantik. Pantas saja kamu mengikuti di samping Xiao Yan Didi." Ke samping, Xiao Yan langsung kaget saat mendengar kata-kata Ya Fei. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia mendambakan kecantikan orang lain. Mengapa Ya Fei Jie ini sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiao Yan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiao Yan dan Ya Fei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya ketika dia memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustrasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Xiao Yan dan nadanya berubah jauh lebih dingin. "Mengapa kita menyeret percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius?" Xiao Yan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Ya Fei dan kemudian wajahnya. Hatinya terasa bingung. Mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Batuk, Hai Bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di masa tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Ya Fei dan Medusa sekilas dan segera mengeluarkan batuk kering saat dia buru-buru menarik Ya Fei ke belakangnya.
Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Yafei kemungkinan besar tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. Yafei, semua rumah lelang klan akan sekali lagi dibuka hari ini. Hal-hal ini juga merepotkan. Anda harus bergegas untuk mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiao Yan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis. Meskipun Yafei agak tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiao Yan dan mengulurkan tangan halus seputih saljunya yang seperti batu giok untuk membantunya dengan lembut meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Setiap orang yang dapat Anda tali adalah satu orang tambahan untuk Anda gunakan. Juga akan baik jika mereka akhirnya menjadi korban. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kamu tidak melupakannya tanpa malu-malu." Xiao Yan mengendus aroma samar yang ditransmisikan dari depannya dan merasakan perasaan lembut yang dibawa ketika tangan halus seputih salju Yafei menyentuhnya. Hatinya bergerak sedikit saat dia memperlihatkan giginya yang putih cerah dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Tepat sebelum saya pergi saat itu, saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda bahkan jika Yafei Jie ingin menjadi seorang ratu di masa depan." Yafei tersenyum saat dia menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih, "Saya tidak tertarik menjadi seorang ratu." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiao Yan menjadi semakin dingin. "Baiklah, aku akan mengambil cuti dulu. Kalian semua harus bergegas ke asosiasi alkemis. Jaringan informasi saya telah mengamati Misty Cloud Sect baru-baru ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita." Yafei menepuk kepala Xiao Yan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar melirik Medusa. Bibir merahnya yang ramping terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan. Xiao Yan memperhatikan sosoknya yang memikat bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia menoleh ke Medusa, tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi. Jika kamu belum cukup melihat, kamu dapat mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Dia segera berbalik dan keluar dari manor. Wanita ini, mengapa dia berperilaku sangat aneh hari ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara dengan agak tertegun. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di samping tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. "Anak kecil, kamu benar-benar baik. Kamu benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiama saat itu." Satu kata, mengesankan. Dua kata, sangat kuat. Tiga kata, sangat-sangat kuat. Sungguh lelucon yang dingin. Cemburu? Xiao Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak, lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti ini. Haha, gadis kecil ini sepertinya sedikit berbeda. Dengan cara apa dia berbeda? Mengapa saya merasa? Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya pada gadis kecil berpakaian putih ungu pucat yang memegang tangan Xiao Yan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini benar-benar memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan seperti ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang tua, jangan sembarangan melihat. Jika tidak, saya akan meminta Cailin Jie untuk memukuli Anda. Orang tua mesum, pergi dan mati. Zian agak tidak senang ketika tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan sikap nakal. Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Zian. Dia tersenyum dan berbicara kepada Hai Bodong, "Kamu tidak boleh meremehkan Zian. Seharusnya tidak ada orang di kelas Do Huang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Do Huang tidak akan merasa baik setelah bersentuhan dengan pukulannya." Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan keterkejutan di wajah Hai Bodong.
Dia tidak menjelaskan asal-usul Xian secara rinci, dengan jelas memahami bahwa potensi Xian sangat luar biasa. Begitu dia berhasil memperbaiki pil transformasi tubuh di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa. Selain itu, kekuatannya yang tidak biasa dan menakutkan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiao Yan. Dapat diprediksi bahwa di masa depan, Xian akan sangat membantu Xiao Yan. Meskipun hari ini akan agak jauh. Ayo pergi ke asosiasi alkemis. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas, dan tidak terus terjerat dalam topik ini. Tatapannya beralih ke tempat asosiasi alkemis berada dan tertawa pelan, ayo pergi dan lihat wajah-wajah tua yang sudah dikenal itu. Saya ingin tahu apakah setelah 3 tahun, saya akan memiliki perasaan orang-orang menjadi berbeda meskipun lingkungannya sama. Dado Usi kecil saat itu telah menjadi eksistensi pamungkas yang dapat dengan mudah membunuh elit Dou Huang. Bukankah ini perasaan orang yang berbeda meskipun lingkungannya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian itu, dia masih bertahan di puncak kelas Dou Huang setelah 3 tahun. Namun Anda telah sepenuhnya berubah. Hai Bodong tertawa. Oleh karena itu, ketika kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Xian, berbalik dan berjalan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Keluarga Kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Muh dan klan Nalan. Kami benar-benar berpisah untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiao Yan selama 3 tahun ini. Xiao Yan melewati banyak jalan sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu asosiasi alkemis yang sudah dikenalnya dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya.